Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan iki, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam kegiatan belajar mengajar dengan sistem online. Sebelumnya pada pembelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan suatul Fatihah. Semoga pada pelajaran hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, meneruskan pada bab 2 kemarin bahwasanya proses masuknya Islam di Indonesia. Ini kali ini pada bagian yang terakhir. Pada kemarin sudah kita bahas proses masuknya kerajaan Islam di Indonesia yang bagian Sumatera. Sekarang bagian Jawa dan di bagian Sulawesi. Di sini layar ini mulai pada poin 4, ini masuk pada masuknya Islam di Indonesia yang bagian Jawa, yakni Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Berarti seluruh Jawa, baik itu mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang merupakan kerajaan Islam pertama kali itu adalah Kerajaan Demak. Dan para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Ini menurut para ahli. Jadi kerajaan yang pertama kali di Jawa adalah Kerajaan Demak yang mana berdiri pada tahun 1500. Dan letak kerajaan berada di Bintoro. Ini dekat alun-alun berarti ya. Kalau di sini nih yakni di dekat muara Sungai Demak. Selanjutnya, pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Ini raja-rajanya ini di bawahnya secara bertahap. Di Demak antara lain ada Raden Fatah, Raden Pati Unus, Sultan Tenggono, dan Sunan Prawoto. Dan perlu diketahui, raja pertama kali di sini adalah Raden Fatah, yang mana kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Berarti pendiri pertama kalinya adalah Raden Fatah. Dan juga pengangkatan Raden Fatah itu yang mana menjadi sultan. Raden Fatah ketika menjadi sultan itu dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Jadi yang mengangkat pertama kali bahwa Raden Fatah itu dijadikan sebagai pendiri raja pertama kali di Demak adalah Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Ini yang perlu diketahui sejarah bahwa Raden Fatah adalah orang yang pertama kali mendirikan kerajaan Demak. Selanjutnya pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kerajaan Demak sudah meliputi Jepara, Tuban, dan lain sebagainya. Ini masa pemerintahannya. Juga Raden Fatah itu punya gelar, yakni Sinopati Jimbun. Ini proses Raden Fatah menjabat sebagai raja yang pertama kali itu dimulai pada tahun 1500 sampai 1518.
Itu pada masa kejayaan Raden Fatah. Dan suatu kejadian lagi pada tahun 1511 ketika kerajaan Malaka, Malaka ini yang kemarin sudah saya terangkan adalah kerajaan yang mana terletak di bagian Sumatera yang kemarin sudah saya singgung. Dan terjadi pada tahun 1511 ketika kerajaan Malaka diserang oleh Portugis. Nah, ini berarti kerajaan Malaka juga pernah diserang oleh Portugis. Raden Fatah mengirimkan bantuan militer. Jadi Raden Fatah mengirimkan bantuan untuk kerajaan Malaka. Merupakan apa? Bantuan militer yang dipimpin oleh Patiunus. Patiunus ini termasuk putra dari Raden Fatah. Ini putra Raden Fatah namanya Patiunus. Hanya saja usaha tersebut tidak berhasil dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi suatu ketika Malaka itu diserang Portugis, maka oleh Raden Fatah mengutus putranya yakni Patiunus untuk membantu kerajaan Malaka. Akan tetapi dengan bantuan tersebut, meskipun dengan bantuan tersebut mengakibatkan kekalahan oleh kerajaan Malaka, Masio tetap dibantu oleh Patiunus dan gerakan-gerakan teman-temannya tetap kalah dan jatuh ke tangan Portugis. Nah, ini Raden Fatah meninggal pada tahun 1518. Ini kalau ingin tahu bagi anak-anak peserta didik, ingin tahu makam dari Raden Fatah itu sebelah alun-alun. Biasanya kalau para peziarah pas ziarah ke Sunan Kalijogo, itu juga mampir ziarah ke Raden Fatah. Dekat dengan alun-alun. Itu kalau anak-anak ketika ingin wisata, religi dan sebagainya, pas di Demak juga bisa mampir di Raden Fatah tersebut. Ketika Raden Fatah itu meninggal, selanjutnya pemerintahan kerajaan Demak dilanjutkan oleh Patiunus selama 4 tahun. Yakni itu dilanjutkan oleh putranya sendiri. Dan Patiunus itu meninggalnya pada tahun 1522. Dan meninggalnya itu dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Ketika Patiunus menjabat sebagai raja di kerajaan Demak, yang mana digantikan oleh ayahandanya, yakni Raden Fatah. Ketika menjadi raja, dia mempunyai usaha untuk mengusir Portugis dari Malaka. Ketika mengusir Portugis dari Malaka, mengakibatkan bahwa Patiunus itu meninggal pada waktu tahun 1522. Selanjutnya ketika Patiunus itu meninggal, pemerintahannya dilanjutkan oleh adiknya, yakni Sultan Trenggono. Ini juga Patiunus mempunyai adik yang bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ini ada. Baru ketika sudah dipegang oleh Sultan Trenggono, Demak mencapai masa kejayaan. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukannya ke Banten. Nah, ini sudah masuk puncak kejayaan, baru Sultan Trenggono itu mengirimkan Fathahilah dan pasukannya untuk ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Ini sejarah ketika kerajaan Demak yang
dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono. Dia juga berusaha mengirimkan Fatah Kilah dan pasukan yang lain untuk ke Banten. Atas bantuan dari Cirebon pun juga dia mampu menaklukkan Banten dan Pajajaran. Selanjutnya pada tahun 1546, ini Sultan Trenggono wafat, yang dulunya menggantikan kakaknya yaitu Pati Unus, menggantikan sebagai jabatan raja di Kerajaan Demak. Pada tahun 1546 lah Sultan Trenggono wafat. Akibat karena wafatnya, sejak saat itu Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Sudah mundur karena ditinggal wafat oleh Sultan Trenggono. Sehingga akibat ditinggalnya terjadilah perebutan tahta kerajaan. Mulai dari situlah terjadinya perebutan kerajaan-kerajaan. Merebut tahta kerajaan, ya mungkin saling merasa mempunyai waris dan sebagainya. Di situ terpecahnya mulai Kerajaan Demak karena saling berebut tahta kerajaan. Itu karena perubahannya itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Arya Panangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Akan tetapi usaha Arya Panangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir. Berarti yang satu-satunya yang menghalangi proses proses untuk menguasai kerajaan Demak, Arya Panangsang itu dihalangi oleh Joko Tingkir. Yang mana Joko Tingkir ini adalah termasuk menantu dari Sultan Trenggono. Nah, jadi gini ceritanya, Sultan Trenggono itu mempunyai menantu, ya ini Joko Tingkir. Ya, Joko Tingkir ini menghentikan proses penguasaannya oleh Arya Panangsang. Arya Panangsang ini termasuk bagian keluarga dari Sultan Trenggono. Nah, disitulah sudah lambat laun setelah ketika Joko Tingkir menjadi raja, sehingga dia punya gelar Sultan Hadiwijaya. Nah, kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang, walaupun sudah menjadi kerajaan baru. Tetapi kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Itu bagian yang kerajaan Demak. Selanjutnya yang kerajaan Banten di Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah. Nah, ini pada tahun 1526. Otomatis kerajaan Banten sama kerajaan Demak itu lebih utama, lebih awal di kerajaan Demak. Sudah selisih tahunan ini. Ya, karena apa? Daerah kerajaan Banten itu menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Sebagai batu loncatan, berdirinya kerajaan Banten itu berdiri hanya untuk sebagai batu loncatan. Oleh siapa? Oleh kerajaan Demak, supaya menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Itu di daerah Banten. Syarif Hidayatullah ini termasuk yang namanya Sunan Gunung Jati. Ya. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini Banten itu baru mencapai puncak kejayaannya ketika sudah masuk pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, itu proses berdirinya
kerajaan Banten yang mana diawali oleh Syarif Hidayatullah dan juga bisa mencapai puncak kejayaannya berkat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ini pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat, yaitu kerajaan Banten. Pada sekitar tahun 1680, tadi kan berdirinya 1526, ini ada kasus lagi pada waktu tahun 1680, muncullah perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Nah, ini pada waktu 1680 terjadilah perselisihan kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan antara ayah dan putranya sendiri. Ayahnya itu Sultan Ageng dan putranya adalah Sultan Haji kalau di sini. Karena perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Selanjutnya pada kerajaan Mataram. Pada kerajaan Mataram kali ini pendirinya adalah Sutawijaya. Ini pendiri pertama. Kalau tadi kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah dan pendiri kerajaan Mataram itu Sutawijaya. Ada 3, yang di bagian Jawa itu Demak, terus Banten dan Cirebon tadi menjadi 1, dan terakhir ini adalah kerajaan Mataram yang dipimpin langsung oleh Sutawijaya. Ia bergelar penambahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Dan Senopati tersebut wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ini proses masuknya Islam yang di Jawa dan di bagian kerajaan Mataram. Ketika dia wafat, digantikan putranya yang bernama Mas Julang. Ini kemudian Mas Rangsang pada tahun 1613 dan 1645. Ini pergantian kedua orang, yakni Mas Rangsang, dan diteruskan oleh pertama Mas Julang dan diteruskan oleh Mas Rangsang. Ini pada masa-masa kerajaan. Nah, ini terakhir pengaruh Mataram itu memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya kerajaan Mataram pecah menjadi 2. Berarti hasil terakhir dari kerajaan Mataram itu pecah menjadi 2. Sebab peninggalannya Sultan Agung. Nah, ini sehingga pecah menjadi 2. Sebagaimana hasil perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Yang pertama itu kan pecah menjadi 2. Pertama itu Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang di bawah kekuasaan Paku Buwono III. Yang kedua itu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Berarti kerajaan Mataram ini sudah pecah menjadi 2 seperti tadi yang saya sampaikan, yakni itu Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pecah. Dan pada tahun 1813 ini terjadilah perpecahan lagi sehingga kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil. Yang asalnya 2 pecah lagi menjadi 4 karena keduanya itu tidak saling sinkron. Akhirnya pecah menjadi 4, yakni
Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Kesunanan Surakarta, terakhir Kadipaten Mangkunegaran. Sebatas itulah bagian kerajaan yang masuk di Indonesia pada ranah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ya, terima kasih. Anak-anak kelas 9 itu tadi penjelasan materi